Welcome back to the program. Isang tumat datang program di program ini. Hari December Larry Johnson, mantan analis CIA, isdua pernah kerja di Kantor Kontraterorisme, Departemen Luar Negeri AS. Terima kasih selamat radio. As always for coming back on. Itu saja pemerintah secara di dunia. Well, I've been looking forward though to get your take on. Saya sudah menantikan pandangan Anda tentang perkembangan terbaru ini. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia tampak masing-masing memainkan permainan yang berbeda dalam upaya menyelesaikan atau menghindari penyelesaian perang di Ukraina. Bagaimana Anda menilai situasi ini sekarang? Tampaknya ada banyak hal yang bergerak secara bersamaan. There seems to be a lot of moving parts. There was a book several years ago. We need to find it. Beberapa tahun lalu ada sebuah buku, kita perlu mencari versi terbarunya. Judulnya adalah Men Are From Mars, Women Are From Venus, atau sebaliknya. Mereka hidup di dua planet yang berbeda. Hal yang sama bisa kita katakan tentang Rusia dan Barat, dengan Barat sebagai gabungan dari AS, Eropa, dan rezim Zelensky. Pihak Rusia telah sangat tegas, sangat jelas tentang posisi mereka dalam mengakhiri perang di Ukraina. Vladimir Putin menegaskannya kembali pada hari Jumat dalam konferensi pers maraton akhir tahun, mengulang poin-poin yang sama yang ia sampaikan pada 14 Juni 2024 dalam pidatonya di hadapan luar negeri Rusia. In a speech before the Russian Foreign Ministry. So it's not confusing, it's not complicated, and jadi ini bukan sesuatu yang membingungkan, bukan sesuatu yang rumit, dan mereka sudah menjelaskannya dengan jelas. Saya menulis tentang hal ini di sonar21.com. Sementara itu, di Eropa, mereka beroperasi dengan dasar yang benar-benar delusional. Mereka berpikir punya peluang untuk mengalahkan Rusia, bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap Rusia, dan bahwa mereka bisa memaksa Vladimir Putin menerima syarat mereka. Dan kamu tahu, saya selalu bilang ada dua cara hal itu bisa terjadi. Tidak mungkin, dan tidak mungkin sama sekali. Itu tidak akan terjadi. Jadi maksud saya mereka sama saja seperti sedang membicarakan cara menciptakan sekawanan unicorn, lalu menjualnya kepada para petani di Venus. Begitu mengada-ada, begitu jauh dari kenyataan. I mean, it is that fanciful, that out of touch with reality. The Russians are in a strong. Rusia kini berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan kapanpun sejak dimulainya operasi militer khusus, baik dari segi kekuatan pasukan mereka sendiri, dominasi mereka terhadap berbagai sistem senjata, penurunan drastis dalam jumlah pasukan militer Ukraina, maupun penurunan tajam bantuan dari Barat yang mengalir ke Ukraina. Tidak ada satupun hal yang bisa disebut sebagai keunggulan yang dapat dipertahankan dan dimanfaatkan oleh Ukraina ke depan, sesuatu yang bisa memberi mereka daya tawar lebih besar atau membuat Rusia lebih bersedia untuk mencapai kesepakatan. Situasinya akan lebih mirip dengan ketika pasukan Zhukov mengepung tentara ke-6 Paulus di Stalingrad. Dan seperti yang kita tahu, mereka akhirnya terpaksa menegosiasikan perjanjian penyerahan di sana. Jadi Ukraina akan dipaksa untuk menyerah. Dan saya pikir apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa Rusia sedang mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengisolasi Odessa dan bersiap untuk merebutnya. Isolate Odessa and preparing to take that. Yeah, well, I think that's an important part because one of the. Ya, saya rasa itu poin yang penting, karena salah satu keluhan dari Uni Eropa tampaknya adalah bahwa kesepakatan ini tidak adil. Seolah-olah kita harus mencapai semacam kompromi di tengah-tengah. Tapi kesepakatan yang sebenarnya adalah perjanjian Istanbul pada April 2022. Saya rasa mereka tidak menghargai hal itu. Alasan kesepakatan ini datang dari Moskow tampak, ya, terima kasih banyak. Kita mempertahankan perang terlalu lama. Dan sekarang tentu saja, Getala dan Vyshirvnaudan Posinus untuk mentahan syarat-syaratnya. Instead kita menunggu, kesalahan itu semakin dekat. Every day we wait, it's going to get closer and closer to defeat. But that's what I wanted to ask. It doesn't appear that Tapi itulah yang ingin saya tanyakan. Tampaknya Uni Eropa tidak siap menerima hal-hal ini. Dan ada sesuatu yang aneh terjadi belakangan ini. Propaganda perang semakin meningkat. Begitu juga serangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Rusia. Jadi bagaimana Anda melihat hal ini? Maksud saya,
Minggu ini saja, saya melihat beberapa surat kabar Inggris mengklaim bahwa tentara Rusia sekarang begitu kelaparan, sampai-sampai mereka saling memakan. Maksud saya, ini saya kecil terus. Saya tikar propaganda Inggris dulu sangat nol. Ini nggak menyedihkan. Tapi gimana Anda menjelaskan perang propagatis nih? Dengan propaganda memiliki tujuannya. Yeah, I guess they're turning the Russian army into the Ya, saya rasa mereka sedang mengubah tentara Rusia menjadi seperti tim sepak bola Argentina yang pesawatnya jatuh di pegunungan antara Argentina dan Chili. Kamu tahu, yang akhirnya harus saling memakan untuk bertahan hidup. Tapi tentu saja itu bukan Rusia saat ini. Rusia sekarang berada dalam posisi militer yang jauh lebih kuat dibandingkan Ukraina daripada kapanpun selama perang ini. Jika kita kembali ke Februari 2022, ukuran tentara Ukraina kira-kira sebanding dengan tentara Rusia, masing-masing sekitar 300.000. Ukraina saat itu memiliki cadangan lebih dari 900.000. Rusia melampaui itu. Mereka memiliki setidaknya 3 hingga 4 juta cadangan yang bisa mereka panggil. Namun Rusia hanya melancarkan serangan terhadap Ukraina dengan sekitar 125.000 hingga 160.000 tentara. Yang terdengar banyak, the Kemsenomidal spingen your brain stage 1,000 mil, and you stank droth. Which sounds like a lot, but when you stretch them out over a 1,000-mile front, it's nothing. And yet, namun, tujuan yang dinyatakan dari langkah awal itu adalah untuk membawa Ukraina ke meja perundingan. Tujuan itu tercapai, tetapi kemudian digagalkan oleh Britania Raya. Sekarang mari kita maju ke depan. Kita mendekati peringatan 4 tahun. Rusia, menurut Putin, memiliki setidaknya 700.000 tentara di darat di Ukraina. Jadi jumlah itu meningkat 4 hingga 5 kali lipat dibandingkan Februari 2022. Dan dalam hal total pasukan darat mereka, jumlahnya telah berlipat ganda, bahkan lebih dari 2 kali lipat sebenarnya. Saya juga mendengar laporan lain bahwa total pasukan darat mereka mendekati 1,3 hingga 1,5 juta. Itu jumlah yang signifikan. Dan mereka masih memiliki cadangan besar yang bisa dikerahkan kapan saja. Itulah sebabnya Rusia selalu menyebut hal ini sebagai operasi militer khusus. Hal ini tidak memerlukan mobilisasi masyarakat. Dan mari kita lihat angka-angka itu dalam konteks yang tepat. Saat ini, Rusia menghabiskan sekitar 6% dari produk domestik brutonya untuk perang, untuk industri pertahanan. Amerika Serikat, yang bahkan tidak terlibat langsung tetapi memberikan dukungan, menghabiskan sekitar 1% hingga 4% dari PDB-nya untuk pertahanan. Selama Perang Dunia II, Perang Patriotik sekitar 40% dari ekonomi AS didedikasikan untuk upaya militer. Dan saya pikir angkanya serupa jika tidak lebih tinggi di Uni Soviet. Jadi itulah perbedaannya. Itulah yang membedakan antara operasi militer khusus dan perang besar-besaran, antara mobilisasi penuh. Vladimir Putin dalam pidato akhir tahun dan sesi tanya jawabnya tampak sangat yakin bahwa Rusia akan mampu menyelesaikan kampanye militernya di Ukraina tanpa perlu mobilisasi tambahan atau mengubah sifat perang tersebut. Rusia memiliki keunggulan di setiap bidang, baik dalam produksi peluru artileri, laras dan pengganti laras untuk senjata artileri, berbagai jenis drone, pesawat tempur, tank, maupun kendaraan lapis baja pengangkut personel. Mereka telah melampaui dan mengungguli NATO secara keseluruhan dalam semua bidang itu. Hal ini menimbulkan kepanikan di dalam NATO dan memicu banyak pertahanan keras, serta sikap agresif. Tetapi sejauh ini kenyataan belum cukup mengguncang mereka untuk mundur dan berkata, kita tidak bisa menyaingi Rusia. Mereka jauh lebih maju dari kita. Selama beberapa minggu terakhir, kita telah melihat Uni Eropa tidak hanya berbicara tentang penyitaan armada bayangan yang mengambil alih kapal tanker minyaknya, mirip dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kapal tanker Venezuela di Karibia.
tetapi juga melakukan atau setidaknya dikaitkan dengan serangan langsung seperti yang terjadi pada kapal tanker Rusia di Mediterania. Sekarang, mereka mengatakan bahwa itu adalah drone Ukraina, tetapi saya sangat sulit percaya bahwa hal ini dilakukan hanya oleh Ukraina atau tanpa kontribusi Ukraina dan bantuan Eropa. Jadi, ini adalah serangan yang lebih langsung terhadap kapal sipil Rusia. Pada saat yang sama, kita hampir setiap minggu mendengar dari Jenderal Inggris atau Prancis bahwa kita harus bersiap mengorbankan putra dan putri kita dalam perang melawan Rusia. Dan sementara semua ini terjadi, tampaknya situasinya meningkat menuju perang langsung dengan Rusia, tanpa kemampuan yang memadai yang sudah menjadi masalah tersendiri. Dan kita juga melihat Rusia tampaknya sedang bersiap untuk hal ini. Maksud saya, secara retoris, kita sering mendengar Putin merujuk pada hal ini, tetapi kemampuan militernya juga sedang diperkuat. Jumlah besar rudal, drone, dan rudal Oreshnik, yang merupakan senjata sangat kuat dan tampaknya ditujukan khusus kepada orang Eropa, karena Rusia tidak ingin menggunakannya di Ukraina. Apakah Anda melihat kita sedang bergerak menuju perang langsung antara Eropa dan Rusia? Dan bagaimana menurut Anda reaksi Amerika Serikat terhadap hal itu? Karena juga temais terlibat, sekretar, o setidaknya memilih mendag Eropa. Handing over the war to the Europeans. Well, we're in a different position than, let's say, you go back. Nah, kita berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan. Misalnya, jika kita kembali ke tahun 1939 atau 1941, ketika negara-negara Eropa sebenarnya memiliki basis industri militer. Waktu itu bukan hanya Jerman. Mereka bisa memproduksi senjata, baja, mesin pesawat. Inggris misalnya melakukan pekerjaan luar biasa dalam membangun mesin pesawat tercanggih, yang membantu mereka melewati pertempuran Inggris. Eropa sekarang tidak dalam kondisi seperti Israel itu. Justru bicara mereka berbicara dengan nada keras, tapi tidak bisa bertindak. Kamu lihat ada pertandingan tinju pada hari Sabtu di Amerika Serikat? Ya, ada seorang pria, semacam petinju yang terkenal lewat media sosial. Dia bertarung melawan Mike Tyson dan mengalahkan Mike Tyson. Namanya Jake, entah siapa. Mike Tyson and beat Mike Tyson. His name's Jake something or other. Jake Paul, kurasa ya. Jake Paul, yeah. And then he got in the ring with a Jake Paul, ya. Lalu dia naik ring melawan petinju kelas berat sejati. Dan petinju kelas berat sejati itu mematahkan rahang Jake Paul di kedua sisi, sampai di sisi kiri mulutnya, giginya mengarah ke dalam. Itulah Eropa. Eropa bisa banyak bicara, menyebarkan banyak propaganda, tapi kalau mereka harus naik ring melawan Rusia, Rusia akan menjatuhkan mereka dengan cepat. Karena Eropa tidak punya kekuatan ofensif untuk memukul Rusia. Dan gagasan bahwa Rusia ingin masuk dan menaklukkan Eropa, seperti untuk apa? Maksud saya, tahu kan, kembali ke masa seorang tukang kertas dinding bernama Adolf. Dia menulis tentang Lebensraum, keinginan untuk ekspansi, ruang baru bagi rakyat Jerman untuk pindah, atau bisa dibilang karena kekurangan sumber daya. You could argue, the absence of resources. We need oil, we need gas, we need diamonds, who knows what. Kita butuh minyak, kita butuh gas, kita butuh berlian. Siapa yang tahu apa lagi? Tidak ada apapun di Eropa yang dibutuhkan Rusia. Satu-satunya hal yang diinginkan Rusia terkait Eropa adalah, biarkan kami sendiri. Berhentilah mencampuri urusan dalam negeri kami. Jalani jalanmu sendiri, lakukan halmu sendiri. Tapi biarkan kami sendiri. Rusia tidak berusaha memperluas wilayah. Tuhan, mereka sudah mencakup 11 zona waktu. Dan mereka tidak membutuhkan sumber daya dari siapapun. Terutama kamu tahu orang Latvia, Estonia, atau Lithuania. Oh, Rusia akan datang menyerang kami. Mereka tidak punya apapun yang dibutuhkan, diinginkan, atau dihasrati Rusia. Seolah-olah Eropa yakin mereka harus menggunakan ancaman eksternal ini untuk pijakan yang jika diserahkan ke rakyat untuk memutuskan sendiri, akan mereka tolak seketika. Jadi saya melihat Eropa sedang tersandung menuju perang. Kita telah melihat insiden-insiden terbaru ini, mulai dari, seperti yang Anda sebutkan, serangan terhadap kapal tanker di Mediterania, hingga kapal yang disita di Laut Baltik. Lalu ada pembunuhan jenderal Rusia kemarin, bom mobil yang dipasang padanya. Saya pikir pihak yang jejak tangannya terlihat di semua ini adalah Inggris.
yang berusaha keras memprovokasi perang, berharap mereka bisa membuat Amerika Serikat turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Tapi saya tidak melihat Donald Trump sedang dalam suasana hati untuk itu. Atau sejujurnya, dengan semua kekuatan militer yang ditempatkan di lepas pantai Venezuela, AS tidak punya banyak sumber daya untuk merespons. US doesn't have a lot to respond with. But it seems for so long that Namun tampaknya selama ini di Eropa, mereka telah memeluk narasi-narasi yang begitu jauh dari kenyataan. Selama 3,5 tahun, kita diberitahu bahwa Rusia sedang menang, sampai ternyata tidak. Kita diberitahu bahwa pemerintahan Zelensky adalah demokrasi murni, tanpa korupsi, sampai ternyata tidak. Lalu tentu saja kita mendengar bahwa Rusia bisa menaklukkan seluruh Eropa. Nord Stream mungkin dilakukan oleh Rusia. Lama-kelamaan, seluruh narasi tentang invasi tanpa provokasi itu menjadi konyol. Dan gagasan bahwa NATO tidak ada hubungannya dengan dimulainya perang ini, narasi itu terlalu jauh dari kenyataan. Anda mungkin sudah melihat berita tentang Uni Eropa yang berusaha keras membungkam para pengkritik, bahkan menjatuhkan sanksi kepada seorang kolonel di militer, Jacques Vaux. Ya, saya juga sudah beberapa kali mengundangnya ke kanal ini. Argumen utamanya adalah bahwa dia menyebarkan propaganda, dan mereka menuduhnya karena mengutip Arestovich, mantan penasihat Zelensky. Jadi cukup absurd bahwa mereka sampai sejauh itu hanya karena tidak setuju dengan analisisnya. Mereka membekukan rekening banknya, memberlakukan larangan bepergian. Maksud saya, ini sangat ekstrem. Dan jika kita melihatnya dalam konteks bagaimana mereka mengabaikan aturan mereka sendiri untuk membekukan atau menyita aset Rusia secara permanen, serta cara mereka menargetkan pengiriman sipil Rusia. Bagaimana menurutmu hal ini bisa dijelaskan terutama serangan terhadap Kolonel Fox? Well, I go back to the I'm not sure. Ya, saya kembali ke, saya tidak yakin harus menyebutnya apa. Masa lalu yang baik atau masa lalu yang buruk dari Perang Dingin. Ketika Uni Soviet semakin putus asa untuk membungkam oposisi dan mengendalikan narasi, hasilnya justru sebaliknya. Hal itu menarik lebih banyak perhatian terhadap isu tersebut, merusak kredibilitas Soviet, dan memperkuat citra Barat di seluruh dunia. Namun hari ini, kita melihat hal yang berlawanan. Justru Barat yang berusaha mengendalikan narasi, membungkam perbedaan pendapat, dan menghentikan siapapun yang mencoba mengatakan kebenaran. Rusia justru ternyata menjadi tempat yang lebih aman bagi kebebasan berekspresi, meskipun Amerika Serikat mengklaim sebaliknya bahwa Rusia adalah semacam negara otoriter. Saya menulis tentang hal ini tadi malam. Kemarin ada sebuah artikel di New York Times tentang wakil kepala staf Putin, seorang pria bernama Dmitry Kozak. Menurut artikel tersebut, pada Februari 2022, 2 hari setelah dimulainya operasi militer khusus, Vladimir Putin memerintahkan Kozak untuk menghubungi pihak Ukraina dan mencoba mengatur kesepakatan melalui negosiasi. Diberitakan, Kozak menolak perintah itu dan berkata kepada Putin agar pergi saja. Bahwa ia tidak akan mengatakan, kau tidak bisa memerintahku, ini salah, kau bisa menembakku. Artikel itu menyebutkan bahwa mengatakan bahwa Putin bisa menembak atau menangkapnya. Dan menurut artikel yang sama, Kozak pensiun dari bertanya sebagai wakil kepala staf Putin pada bulan September ini. Sekarang, Alexander Mikuros mengirimiku sebuah catatan tadi pagi, mengira bahwa itu terjadi pada September 2022. Namun apakah itu September 2022 atau tahun ini? Dan sekali lagi artikel yang ditulis oleh mantan kepala Biro New York Times menegaskan bahwa itu terjadi tahun ini. 44 bulan setelah tokoh bernama Kozak ini bersikap tidak patuh kepada Presiden Vladimir Putin, yang oleh Barat disebut sebagai tiran, otoriter, pembunuh, seseorang yang tidak mentoleransi perbedaan pendapat. Kita diberitahu bahwa wakil kepala stafnya sendiri tidak sependapat dengannya, bersikap tidak patuh, dan Putin tidak membunuhnya, tidak menangkapnya, tidak menyeretnya ke puncak salah satu menara bawang Katedral Saint Basil di Lapangan Merah dan melemparkannya ke bawah. Mereka tidak menyiksanya. Mereka membiarkannya tetap bekerja,
Dan ia bahkan mendapat pesta pensiun 44 bulan setelah ia bersikap tidak patuh. 44 months after he was insubordinate. So right off the bat you're going, gee, this. Jadi sejak awal kamu mungkin berpikir, wah, ini tampaknya meruntuhkan narasi tentang Vladimir Putin sebagai otoriter haus darah yang gila kekuasaan. Faktanya tampak seolah dia justru membiarkan adanya perbedaan pendapat bahkan di dalam pemerintahannya sendiri. Lihat saja bagaimana Donald Trump memperlakukan Elon Musk. Trump tidak mentoleransi bentuk oposisi apapun, bahkan sedetik pun. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana upaya Barat untuk mengendalikan narasi sedang gagal di semua lini. Mereka tidak bisa memutuskan apakah Putin begitu lemah sehingga pemerintahannya akan runtuh kapan saja, bahwa dia menghadapi begitu banyak oposisi internal hingga mustahil bisa bertahan, atau sebaliknya bahwa dia seperti Incredible Hulk, tak bisa dihentikan, tak terkalahkan, dan karena itu harus dihentikan karena dianggap ancaman bagi masa depan. Rasanya seperti menonton pertandingan tenis, bolak-balik, bolak-balik. Notorious every step toward into our phone. Forth, but nobody scores any points in the process. Yeah, no, that's a very consistent. Ya, itu hal yang sangat konsisten dalam pemberitaan tentang Rusia. Bukan hanya selama beberapa tahun atau dekade terakhir, tetapi selama berabad-abad. Rusia selalu digambarkan sebagai negara yang sangat lemah dan hampir runtuh. Namun pada saat yang sama juga sangat kuat dan siap menaklukkan seluruh Eropa. Dan perubahan pandangan itu sering terjadi dari hari ke hari. Suatu hari, dikatakan bahwa ekonominya runtuh. Putin sekarat karena penyakit baru, kelas politik dan para oligarki break melawannya. Rakyat akan bangkit, dan dia kehabisan rudal. Lalu keesokan harinya, kita semua harus berhati-hati, karena dia akan berbaris menuju Berlin atau Paris. Jadi ini cukup unik. Dan seperti yang kamu katakan, tidak ada konsistensi. Satu-satunya hal yang konsisten adalah, jika situasinya benar-benar lemah, kita hanya perlu berjuang sedikit lebih lama. Jika setelah itu akan menyerang Eropa, kita harus terus berjuang sedikit lebih lama. Jadi kesamaannya selalu, mari teruskan pekerjaan ini. Sama halnya dengan Ukraina dan NATO. Artinya, kita harus memasukkan Ukraina ke dalam NATO, karena Rusia tidak akan pernah berani menyerang NATO. Tapi juga, kita harus membantu Ukraina. Skor begitu mereka menaklukkan Ukraina, mereka menyerang NATO. HQ Prime menginginkannya sekaligus. Dan sistis, tinggal bafasida konsistenan besar memulaikan. I don't remember if it was you or Alex. Saya tidak ingat apakah itu kamu atau Alex Cranor, atau mungkin kamu yang sedang mewawancarai Alex Cranor, yang mencoba menjelaskan akar Eropa, khususnya di Inggris, dari kebencian terhadap Rusia. Ya, dan saya ingat ada sebuah buku yang menyinggung periode sekitar tahun 1840-an atau 1850-an, yang sebenarnya merupakan masa ketika kebencian terhadap Rusia mulai berakar. Apa kamu ingat judul buku itu? Ya, saya menulis sebuah buku tentang Rusofobia, dan saya mengutip yang itu. Ada satu yang terbit pada tahun 1950 tentang hal ini, tetapi banyak tulisan di Inggris pada tahun 1830-an tentang Rusofobia, di mana mereka menyoroti pertanyaan, mengapa kita selalu berhadapan dengan Rusia? Kita melebih-lebihkan ancamannya, dan hal itu justru bertentangan dengan kepentingan nasional kita sendiri. Saya hentikan lu. Tolong profiskin sedikit. Saya tahu buku. Rusofobia, propaganda politik dalam sistem internasional. Sesuatu seperti itu. Dan apa kesimpulan utamamu? Ya, selalu ada sebuah narasi. Jadi jika kita melihat misalnya perang Crimea pada pertengahan abad ke-19 pada waktu itu sebelum perang, Turki atau Kekaisaran Ottoman memiliki reputasi yang sangat buruk karena apa yang mereka lakukan terhadap orang Yunani. Namun begitu mereka berperang dengan Rusia, sebuah narasi baru diciptakan. Seketika, Ottoman menjadi korban, Rusia digalakkan sebagai agresor, dan Prancis serta Inggris kemudian dipotret sebagai ksatria tanpa pamrih, datang menyelamat korban.
to save the victim. So you always have these roles each side plays. Jadi, selalu ada peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak. Dan tentu saja, hal itu juga yang kita lihat dalam konflik ini. Ukraina menjadi korban, Rusia adalah pihak jahat, dan NATO hanya ada di sini untuk membantu. Naskahnya sama persis, seolah-olah tanpa kepentingan pribadi sama sekali. Maksud saya, seakan-akan NATO tidak mengambil alih pemerintahan Ukraina pada tahun 2014 dan pada dasarnya menggunakannya untuk melawan Rusia. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana melihat posisi Eza pada ke depan? Mereka cukup terpecah secara internal. Tampakov dan Kushner dan Portugiev dan Bureau. Untuk memonitoring internal ini membentuk kebiasaan to the AS. Shape US foreign policy playing out. Well, I think let's focus first. I think there's an economic. Baik, menurut saya, mari kita fokus dulu. Ada sisi ekonomi, atau sebut saja sisi bisnisnya, dan disitulah menurut saya Witkoff, Kushner, dan Dmitriev berfokus. Ini berada di luar agenda kebijakan luar negeri yang biasa, kalau boleh dibilang begitu. Tunggu sebentar, Rick Sanchez sedang menelepon. Nanti saya hubungi dia kembali. Kalau kita melihat kembali masa ketika Henry Kissinger menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, sekaligus penasihat keamanan nasional, dialah yang menetapkan agendanya. Bersama Nixon mereka menetapkannya. Tapi itu bukan yang kita lihat sekarang. Meskipun Rubio memegang jabatan Menteri Luar Negeri, penasihat keamanan nasional, dan kepala USAID, kekuasaannya sebenarnya cukup terbatas, karena di sini ada Steve Witkoff, teman lama Trump di lapangan golf. He's an old golfing buddy of Trump. You know, I've said tongue in cheek that maybe what Rubio needs to do is. Kau tahu, aku pernah bercanda bahwa mungkin yang perlu dilakukan Rubio adalah memperbaiki permainan golfnya dan lebih sering bermain di lapangan bersama Trump, supaya dia bisa mengobrol dengannya dan mungkin mencoba mendapatkan sedikit kendali. Rubio jelas mewakili posisi kalangan mapan di Washington. Sekarang ada beberapa hal yang terjadi di bawah permukaan. Salah satunya, aku melakukan wawancara minggu lalu, atau mungkin 2 minggu sebelumnya, dengan John Kiriakou. John pernah bekerja di RT, Russia Today, dan dia punya acara bernama The Whistleblowers. Nah, ternyata sekitar Kamis 2 minggu lalu, aku kembali tampil di acara itu. Dan aku berkata, "Hey, kukira kamu harus berhenti karena sanksi." Dia menjawab, sanksinya sudah dicabut. I thought you had to quit under sanctions. He goes, they've been lifted. So the United States has lifted sanctions on RT. Jadi Amerika Serikat telah mencabut sanksi terhadap RT yang menyebabkan orang-orang seperti Garland Nixon dikeluarkan dari siaran, Kiriakou dikeluarkan dari siaran, dan Scott Ritter yang sekarang punya acara tetap di RT. Jadi tampaknya sanksi-sanksi itu telah dicabut. Pemerintahan Trump tidak menjadikannya isu besar. Dan bahkan jika Donald Trump, misalnya Witkoff dan Kushner membuat kesepakatan dengan Rusia, lalu Rusia berkata kepada Trump, "Baik, kami akan menyetujuinya." Kecuali perjanjian itu, sebagai bagian dari kesepakatan, menetapkan bahwa hal tersebut harus diajukan ke Senat AS dan disahkan sebagai perjanjian resmi antara Amerika Serikat dan Rusia, maka Rusia tidak akan menyetujui apapun. Karena kenyataannya, jika Trump hanya menandatanganinya sendiri, pihak deep state kalangan mapan akan langsung menganggapnya tidak berarti. Dismiss it as meaningless. That's just Trump's private deal. And itu hanya kesepakatan pribadi Trump. Dan apapun yang disetujui Trump, begitu dia tidak lagi menjabat, dan suatu hari nanti dia pasti akan pergi, entah karena sebab alami atau karena masa jabatannya berakhir, siapapun yang menggantikannya tidak berkewajiban untuk melanjutkan atau menegakkan kesepakatan itu dengan Rusia. Jadi itu akan seperti Minsk II lainnya, hanya tempat perhentian sementara yang nyaman bagi Ukraina untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan mempersenjatai kembali diri mereka. Itulah sebabnya saya pikir terlalu banyak perhatian diberikan pada hal-hal seperti, apa yang mereka sepakati? Apakah mereka berkompromi dalam hal ini? Itu tidak penting. Karena kecuali Rusia dan Amerika Serikat menyetujui hubungan perjanjian, dan sampai perjanjian itu diratifikasi oleh Senat AS, tidak ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Rusia yang benar-benar memiliki nilai apapun. between the United States and Russia.
This is why I find it so strange that Inilah sebabnya saya merasa aneh bahwa Amerika Serikat menekan Ukraina untuk menerima bahwa negara itu tidak akan bergabung dengan NATO. Karena pada akhirnya, Rusia sebenarnya tidak akan benar-benar mempercayai apapun yang tertulis di atas kertas. Mereka dulu memiliki status netral dalam konstitusi mereka secara hukum, dan Ukraina bisa saja mengubahnya. Saya pikir mereka lebih memilih memiliki perjanjian yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, sesuatu yang lebih kuat. Dan minum dengan kakak Washington pertengah, kita sudah hampir menata kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia. between the United States and Russia. Meanwhile, we hear from the Russian side that Sementara itu, kami mendengar dari pihak Rusia bahwa pembicaraan atau perubahan apapun yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kesepakatan setelah bertemu dengan pihak Eropa dan Ukraina justru membuat mereka semakin jauh dari tercapainya kesepakatan. Jadi, ketika pihak Amerika menyatakan bahwa kita semakin dekat dengan kesepakatan, pihak Rusia justru mengatakan bahwa kita semakin menjauh darinya. Bagaimana Anda menilai hal ini? Noon sebenarnya dat tangin merbitarosan. Ini sob mernado pemanalit umpin mersam. Berapa sedem ada peruteng negosiasi yang normal, Fornis? normal negotiations, it seems. Yeah, I'm fond of quoting Ray McGovern on Ya, saya suka mengutip Ray McGovern tentang hal ini. Kamu tahu Ray menghabiskan banyak tahun tepat di tengah-tengah analisis CIA tentang Rusia, waktu itu masih Uni Soviet. Dia berkata, "Hey, dengarkan apa yang dikatakan orang Rusia, lalu perhatikan apa yang mereka lakukan." Nah, Rusia tidak pernah bersikap ambigu. Mereka tidak berusaha mengaburkan keadaan. Mereka sangat-sangat jelas tentang posisi mereka. Dan Barat alih-alih menerima hal itu, terus mencoba menafsirkannya ulang agar sesuai dengan tujuan sempit kita sendiri. Saya tetap berpendapat bahwa tidak ada keinginan yang tulus siapapun di posisi kepemimpinan di Eropa atau Amerika Serikat untuk memiliki hubungan normal dengan Rusia. Hubungan yang didasarkan pada saling menghormati, kerjasama ekonomi, dan kolaborasi. Instead, the ultimate objective of the United States remains Sebaliknya, tujuan utama Amerika Serikat tetaplah penaklukan terhadap Rusia, menggunakan Rusia sebagai alat untuk menyerang Tiongkok dan mengekangnya. Dan meskipun itu telah menjadi tujuan yang dinyatakan oleh Amerika Serikat, serta ditegaskan dalam dokumen RAND Corporation yang membahas hal ini secara khusus, fakta di lapangan, terutama terkait perkembangan Tiongkok dan kekuatan ekonominya, menunjukkan bahwa negara itu telah melampaui Amerika Serikat dalam hampir setiap kemampuan industri, dalam penguasaan rantai pasokan utama, serta dalam kemitraan ekonomi, politik, dan militernya dengan Rusia. Dan kemitraan itu bukan bersifat sementara. Ini bukan hubungan sesaat antara Rusia dan Tiongkok. Mereka telah memutuskan untuk menikah. They've decided to get married. They've bought furniture together. Mereka telah membeli perabot bersama. Mereka telah membeli rumah bersama. Mereka akan pindah. Dan seperti yang kamu tahu, mereka pada dasarnya telah mengucapkan janji dalam suka maupun duka, karena mereka menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman dari Barat yang berpotensi berbahaya, bahkan ganas. Namun demikian, keunggulan utama baik secara ekonomi maupun militer ada pada Rusia dan Tiongkok, bukan pada Barat. Kita sedang menyaksikan berakhirnya kekaisaran kolonial yang mulai muncul pada abad ke-14 dan benar-benar berkembang pada abad ke-15. Pada abad ke-15 dan ke-16, ada persaingan dengan kekaisaran Ottoman yang saat itu mulai melemah. Namun sebenarnya ketika memasuki abad ke-19 dan ke-20, itulah puncak pencapaian Eropa. Kamu tahu, kemajuan ilmu pengetahuan terjadi di Eropa pada abad ke-19, bukan di Amerika Serikat, bukan di Asia. Demikian juga dengan revolusi industri, di sanalah pusatnya. Tapi sekarang, apa yang bisa ditawarkan Eropa? Coba pikirkan, apakah Eropa bisa menawarkan sesuatu yang dibutuhkan Rusia atau Tiongkok, atau Amerika Serikat dalam hal ini? Apakah ada sesuatu yang dimiliki Eropa sebagai sumber daya penting, teknologi penting, atau bakat penting? Tidak. Idaraannya, figuid. Mereka sendiri bird. Bila pada beli tu rel. Ithin, majoritas that they believe Steve Motley will more. That's something that the European leaders are really having a tough time coming to grips with.
The unipolar moment is breaking Kau tahu, down now. That momen is unipolar sedang aspiration runtuh for sekarang. Itulah aspirasi dari AS dan Uni Eropa untuk membentuk semacam hegemoni kolektif di seluruh dunia. Banyak orang Eropa berasumsi bahwa jika kita kembali berkonflik dengan Rusia, kita harus mundur ke pengaturan lama Perang Dingin. Bahwa AS dan Eropa akan bersekutu dan menunggu Rusia karena secara kolektif kita jauh lebih kuat. Namun, Remabfimeatkin, Bavitin Bet Kauskat maupun Rusia sebenarnya ingin ease growth needs. Ingin menabkantamer into Rusia. They both want to look towards Asia. So it is all this talk about. Jadi semua pembicaraan tentang keinginan untuk menyerang Polandia dan Jerman itu tidak masuk akal. As you said before, Seperti yang kamu katakan sebelumnya, tidak ada sumber daya menarik di Meneng. it's a lot of land. Satu-satunya hal yang growth dan sebidang tanah lebih luas yang tidak orang yang tidak menginginkan awal feud. It's quite absurd. Itu benar-benar absurd. To be honest, Saya menafsirkan pernyataan tentang Rusia yang berencana menyerang itu sebagai kemungkinan bahwa Rusia mungkin mulai merespons eskalasi yang kita lakukan. Kamu tahu, kita menyita kapal-kapal mereka. Jika kita meluncurkan beberapa rudal teroris ke Moskow, mereka mungkin akan menyerang kita. Jadi kita harus mencegah mereka merespons terhadap eskalasi yang kita buat sendiri. deter them from responding to our escalations. Let's think about the Mari kita pikirkan tentang ketidaktahuan sejarah yang tercermin dalam sikap semacam itu. There's this talk, if only Karena ada pembicaraan seperti ini, some Taurus missiles. oh kalau saja kita memasok Ukraina dengan beberapa rudal Taurus dan mungkin beberapa rudal jelajah AS lainnya, maka itu akan mengubah perang ini. Mengabaikan fakta bahwa jika kita melihat berapa banyak rudal, roket, dan bom yang telah diluncurkan Rusia ke Ukraina selama 4 bulan terakhir, jumlah yang luar biasa besar, itu memang menyebabkan kerusakan besar bagi Ukraina, tetapi tidak sampai membuat Ukraina runtuh. Nah, dengan cara yang sama, bisakah ada yang berargumen bahwa Barat bersama Ukraina dapat memproduksi bahkan sebagian kecil dari jumlah rudal sebanyak itu dan meluncurkannya ke Rusia? Of the volume of missiles and launch those against Russia, forgetting that let's assume Tidak, lupakan itu. Mari kita anggap skenario terburuk. Misalnya Ukraina mendapatkan rudal-rudal itu dan mulai menyerang. Kamu tahu, rudal-rudal ini memiliki jangkauan sekitar 300 hingga 400 mil. Ada yang disebut pegunungan Ural di Rusia. Sama seperti yang dilakukan Soviet setelah mereka diserang oleh Jerman dalam operasi Barbarossa pada Juni 1941. Mereka benar-benar membongkar pabrik-pabrik di Donbas dan memindahkannya ke timur pegunungan Ural, di mana Jerman tidak bisa menjangkaunya. Dan sejujurnya, jika pemerintah Rusia saat ini memutuskan untuk melakukan hal yang sama, mereka bisa memindahkan semuanya ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Barat. Barat terus lupa bahwa Rusia membentang melintasi 11 zona waktu. Russia covers 11 time zones. And they can actually locate troops. Dan mereka benar-benar dapat menempatkan pasukan dan fasilitas di lokasi yang tidak bisa dijangkau. Sementara di Ukraina, tidak ada satupun titik tanah di mana mereka bisa mendirikan kamp pelatihan, mengumpulkan tentara dengan aman, dan melatih mereka tanpa diserang dan dihancurkan. Mereka juga tidak bisa terus bergerak ke barat, karena itu berarti mereka sudah berada di Polandia atau Jerman. Jadi tidak ada jalan militer yang bisa ditempuh Ukraina sama sekali. Tomen with that sangut. Thart remember, overidi thris merekent, torketerju. Mereka smerbis waktu, berkata dat jami mertumberd, oh, kumur selesai, dari tiga thing. They don't have a ticking time clock saying that, you got to be done in the next 30 seconds. I know there is some frustration on the part. Saya tahu ada beberapa rasa frustrasi di antara sejumlah orang militer yang pernah saya ajak bicara. Mereka cenderung berasal dari kalangan prajurit. Mereka merasa seolah-olah telah berperang dengan tangan terikat di belakang dan ingin dilepaskan agar bisa menghantam Ukraina habis-habisan. Tapi itulah sebabnya, seperti yang kamu tahu, Putin berada dalam posisi seperti sekarang. Dia berusaha menyeimbangkan kemajuan militer dengan menjaga agar Rusia tetap berada di jalur diplomatik yang tinggi,
tidak terperosok ke lumpur. Saya pikir apa yang kita lihat sekarang adalah titik balik yang menentukan dan dalam perang ini. Rusia kini berfokus untuk mengisolasi Odessa, menghancurkan jembatan-jembatan yang menghubungkan Odessa dengan Rumania, misalnya. Odessa with Romania, for example, and in the course of doing this. Dan dalam proses melakukan hal ini, mereka sedang menyiapkan panggung. Rusia akan mengambil alih kendali Odessa, mereka akan mengambil alih Nikolaev. Saya pikir mereka juga akan mengambil alih Kiev. Lalu, setelah mereka mengamankan wilayah-wilayah itu, mereka akan kembali dengan tawaran lain ke Ukraina untuk bernegosiasi. Hanya saja kali ini, karena Ukraina telah mengizinkan serangan terhadap kapal-kapal Rusia di Laut Hitam, sementara sebelumnya Rusia menghindari menutup pelabuhan Odessa, hal itu sekarang, seperti yang telah ditegaskan Putin, akan berubah. Akibat serangan-serangan ini, mereka akan menutup Odessa, dan Ukraina akan kehilangan jalur ekonomi pentingnya. Inilah bagian yang membuat frustrasi di Eropa. Mentalitas kamu bersama kami atau melawan kami, mentalitas Bush sangat dominan di sini. Jadi jika kamu mengkritik serangan terhadap kapal-kapal Rusia misalnya, mereka akan berkata, kalau begitu kamu mendukung Rusia. Itulah logikanya. Tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tentu saja, sekarang mereka akan kehilangan Nikolaev dan Odessa. Hal yang sama terjadi jika kamu mengkritik apapun yang mereka lakukan. Ekspansi, serangan langsung terhadap Rusia. Menyamar dua Haftarija, kita sedang mikirkan sendiri dan menilai. Segala tindakan sekurisi akan membawa konsekuensi. All the things we're doing now will have a consequence. And this is not ideal when the opponent. Dan ini bukan situasi yang ideal ketika pihak lawan memegang semua kendali. Ketika kamu melihat hal ini terjadi, kamu ingin menurunkannya. Kamu ingin menemukan status quo baru sebelum keadaan menjadi lebih buruk besok. Dan memang akan menjadi lebih buruk besok. Tapi kamu menyebut Odessa, dan semuanya mulai runtuh. Bagaimana kamu melihat beberapa minggu dan bulan ke depan akan berjalan? Karena, seperti yang kamu tahu, Ukraina pernah berada dalam posisi lemah sebelumnya. Step toward to break Taspert Queen, it's memberikan. It's numbered. Timawista sedap terjumlah hal lagi bisa dimainkan di sini. Dan situasinya benar memburuk dengan cepat. Apa yang kamu melihat kemungkinan terjadinya keruntuhan? In Ukraine, do you see a collapse coming or? Yeah, I do. I mean, look. The most important. Ya, benar. Maksud saya, lihat, hal paling penting yang dibutuhkan Ukraina untuk menghentikan Rusia adalah tenaga manusia yang terlatih. Berdasarkan, dan ini bukan sumber Rusia, ini sumber Barat, Ukraina kehilangan, karena korban pertempuran, tewas dan terluka, serta desersi sedikitnya 60.000 tentara per bulan. Jadi kalau dikalikan selama setahun, itu 720.000 per tahun, hampir 1 juta orang. Jadi kalau kehilangan sebanyak itu, mereka harus punya tingkat penggantian. Artinya mereka harus bisa merekrut 700.000 atau 800.000 orang. Tapi kenyataannya, tingkat perekrutan kurang dari 20.000 per bulan. Dan bahkan ketika mereka sudah direkrut, tentara modern memerlukan pelatihan sekitar 6 bulan bagi pasukannya. The troop gets about 6 months of training. The first 3 months are just basic training, learning how to be in a military. Kau tahu, 3 bulan pertama itu hanya pelatihan dasar, belajar bagaimana berada dalam satuan militer, bagaimana berbaris dan membangun kondisi fisik. Setelah masa 3 bulan itu, kamu akan menjalani apa yang disebut pelatihan individu lanjutan, di mana kamu dilatih untuk misi khususmu. Karena berbeda halnya jika kamu bertugas memasak atau menjadi petugas medis, lain lagi jika kamu menembakkan mortir atau bergabung dengan satuan artileri. Bagaimana kamu tahu cara mengatur elevasi pada howitzer tertentu misalnya? Atau mungkin kamu dilatih menjadi operator drone atau pengemudi tank. Dan dalam 3 bulan itu, kamu belum menjadi ahli, kamu hanya diperkenalkan agar bisa turun ke medan perang dan mulai mengembangkan pengalaman nyata. Ini adalah sebuah proses. Ini bukan sesuatu yang terjadi sekali saja. Setelah Anda memulai proses perekrutan dan pelatihan itu, selesaikan 6 bulan penuh pelatihan, itu adalah batas minimum. Lalu masukkan orang-orang ke dalam satuan. Proses itu harus terus berjalan. Ukraina tidak memiliki sistem seperti itu.
Jadi tanpa itu mereka akan terus tertinggal, karena Rusia memiliki sistem tersebut yang sudah berjalan dengan baik. Ada setidaknya 30.000 wajib militer setiap bulan. Dan di atas itu mereka juga mendapatkan tentara yang menandatangani kontrak, relawan yang melakukannya karena bisa mendapatkan uang dengan cara ini. Dan kemudian ada pasukan yang sudah ada di lapangan. Dan orang Rusia, meskipun ada propaganda barat yang mengatakan sebaliknya, tidak mengalami korban besar-besaran. Jadi mereka memiliki keunggulan. Karbohidrat mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan Ukraina. They're suffering far fewer casualties than the Ukrainians. They have a complete supply line intact. Mereka memiliki jalur pasokan yang utuh untuk semua yang mereka butuhkan guna berperang. Sebaliknya, Ukraina tidak demikian. Jadi sekarang, dengan Rusia memiliki sekitar 700.000 hingga 800.000 pasukan yang tersebar di sepanjang garis depan sejauh 1.000 mil, Rusia memiliki keleluasaan untuk melancarkan serangan di wilayah yang tidak dipertahankan dan memaksa pasukan Ukraina bergegas ke sektor tersebut. Dan ketika mereka bergegas ke sana, pasukan Rusia kemudian menyerang sektor yang baru saja ditinggalkan. Karena semua ini, Anda akan melihat garis depan Ukraina runtuh kembali ke arah Sungai Dnieper. Saya tidak akan terkejut jika pada akhir Februari, Rusia sudah mencapai Sungai Dnieper, setidaknya dari Zaporozhye, mulai bergerak ke utara menuju Dnipropetrovsk. Inilah alasan mengapa Rusia tidak menginginkan gencatan senjata, karena angka keausan sekarang sangat menguntungkan mereka. Seperti yang kamu katakan, Ukraina harus menarik banyak orang dari jalanan. Mereka tidak punya waktu untuk memberikan pelatihan yang layak. Mereka langsung dikirim ke garis depan. Karena itu, mereka mengalami kerugian besar karena tidak dipersiapkan dengan baik. Jalur pasokan mereka tidak cukup aman, dan mereka menghadapi masalah logistik. Jadi, jika memang anybody waktu gua berani bernahangs, and simtutupi ngawar setidaknya pelatihan dasar kebetu that's Tuscan berdencah. Remat ini menutup kekurangan dan memperbaiki logistik mereka. They can improve the logistics. Then suddenly the attrition rates could improve, and then lalu tiba-tiba tingkat keausan bisa membaik, dan kemudian kita kembali ke tingkat korban yang lebih stabil. Ya, tidak benar-benar stabil atau seimbang, tapi setidaknya lebih seimbang. Dan saya pikir itulah yang benar-benar diharapkan oleh pihak Eropa. Tapi masalahnya, mereka sangat terbuka. Mereka mengatakan hal ini hampir secara langsung. Itu muncul di media Inggris, apakah kemarin? Bahwa, ya, Ukraina sedang kalah. Tapi kabar baiknya adalah, mereka masih bertahan dalam pertempuran. Yang sebenarnya bukan kabar baik. Mengapa seseorang ingin mereka kalah lebih lambat? Jika itu hanya berarti kehilangan lebih banyak orang, lebih banyak infrastruktur, dan lebih banyak wilayah. Ini adalah gagasan bahwa selama mereka masih membunuh orang Rusia, maka ya, kita harus terus melanjutkan ini. Ya, mereka mengingatkanku pada hal itu. Kamu tahu, aku sering menggunakan referensi film Jim Carrey dalam film Dumb and Dumber. Aku tidak tahu apa kamu pernah menontonnya. Oh ya, oke. Jadi Jim Carrey memerankan karakter dengan kecerdasan terbatas dan kurang peka secara sosial. Dan dalam satu adegan terkenal, ada seorang wanita cantik yang ingin dia jalin hubungan dengannya. Dia berkata, "Jadi bagaimana dengan kita? Kita bisa bersama." Dan wanita itu menjawab, tidak akan terjadi. Lalu dia berkata, "Jadi seberapa besar peluangku? 1:10, 1:100? Tidak, lebih seperti 1:1.000.000. Dia terdiam sejenak, "Jadi aku masih punya peluang." Itulah Eropa. Ya. Eropa diberitahu bahwa mereka punya peluang 1:1.000.000 dan mereka berkata, "Hebat, itu peluang yang bagus." Those are great odds. Mensen verwaardiging formalting. En taal, je hebt zich every time drang, te thorin torpongali. Maar management crisis. Crisis management. Trampers manajemen krisis. we're not just destroying Ukraine. Ya, kita tidak hanya menghancurkan Ukraina, kita juga menghancurkan Eropa pada saat yang sama. Itu, ya, tidak. Menurut saya ini adalah krisis kepemimpinan sejujurnya. Cukup menyedihkan bahwa inilah strategi atau ketiadaan strategi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun, apa kamu punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? Do you have any final thoughts before we wrap up?
Yeah, no, I'm with you. I am completely. Ya, tidak. Aku sependapat denganmu. Aku benar-benar bingung dengan kebijakan yang merusak diri sendiri dari para pemimpin Eropa ini. Alih-alih mencari akses bahan bakar yang lebih murah, mereka justru berlomba memastikan mereka membayar harga yang lebih tinggi untuk minyak dan gas. Selama ini, mereka menutup pembangkit listrik tenaga nuklir. Kamu tahu, kalau kamu pergi ke Jerman dan bergantung pada energi surya, ya, aku menghabiskan banyak waktu di Jerman. Lebih septi di Thun en nu bekeerde militer AS, terutama di Stuttgart. Mepari, antara Oktober dan Maret, di Jerman cepat gelap ben ik jonge It's dark in Germany a lot earlier than in other places. And so solar power doesn't work too well in the dark. Jadi tenaga surya tidak bekerja terlalu baik dalam kegelapan. Kamu membutuhkan banyak sinar matahari. Dan Jerman, tidak seperti negara bagian saya Florida, yang dikenal sebagai negara bagian sinar matahari, tidak pernah disebut demikian. Jadi ini hanya salah satu contoh dari keterputusan dari realitas. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Eropa menurut saya, adalah jika rakyatnya sendiri tiba-tiba bangkit melawan para pemimpin gila ini, menyingkirkan mereka, dan berkata, "Ik ingin hidup damai dengan Rusia. Kami hanya memiliki ekonomi yang matter. Ik kami tidak ingin kalah menggua auditier en meningsbeining staf taus volk bekauwen waar negeri kan." Hatred of foreigners is a foundation for our foreign policy. Well, during the Cold War, the balancing. Nah, selama Perang Dingin, menyeimbangkan Uni Soviet menjadi dasar yang kuat bagi persatuan di dalam blok barat. Tapi sekarang, orang Eropa justru memprovokasi perang dengan Rusia, menjauhkan India dan Tiongkok, bahkan menjauhkan Amerika Serikat, serta memecah belah Eropa sendiri. Mereka menyebut Belgia sebagai aset Rusia, dan mereka akan menghukum siapapun dari Republik Ceko, Slovakia, dan Hongaria yang tidak mengikuti garis kebijakan mereka. Ini tidak bisa terus berlanjut tanpa akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi ya, untuk semua impian tentang kembali ke masa Perang Dingin, saya rasa kali ini akan sangat berbeda. Tapi sayangnya, tidak banyak diskusi tentang hal ini, karena Uni Eropa bisa saja menjatuhkan sanksi kepada Anda dengan alasan menyebarkan propaganda. Ya, begitulah. Spreading propaganda. Yeah. So, well, Ya, akan memberi diri kita arah how through be well. Makoran online dan timur terplosan thari buku Glenn Deason berjudul Russophobia. Russophobia. you should. I will. Tanggal publikasinya adalah Januari 2022, yang merupakan waktu yang kurang tepat untuk merilisnya. Karena pada bulan berikutnya, Februari 2022, tidak ada lagi minat terhadap bentuk kritik diri apapun. Jadi siapapun yang menulis buku tentang Russophobia saat itu, pada dasarnya dicap sebagai orang buangan. Terlarik mengingat seorang nabi terus dihormati negerinya sendiri. Jadi kamu temibi, usianya seorang profesor, tetapi seorang profesor. Ang saya cumko cuitin TV sa. Terima kasih dan ya, selamat Natal. Merry Christmas. Rice let triple Glenn. Really?